Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi kelanjutan bacaan sekolah sahabat kita hari ini 7 September berjudul Contoh Perhentian. Penjelasannya, selain contoh-contoh yang telah kita lihat, gagasan tentang contoh dan simbol juga dapat diterapkan pada konsep istirahat Alkitabiah. Untuk melihat ini, kita pergi ke kitab Ibrani di Perjanjian Baru. Bacalah Ibrani 4 ayat 1-11. Apa janji yang tersisa yang dimaksudkan dari memasuki perhentiannya? Bagaimana pengalaman Israel selama keluaran dan pengembaraan di padang belantara memberikan wawasan tambahan tentang gagasan memasuki perhentian Allah? Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hari perhentian masih disediakan Allah hingga saat ini. Pengalaman bangsa Israel di padang belantara adalah mereka semua mendengarkan perintah mengenai hari perhentian ini, namun mereka tidak memiliki iman yang bertumbuh. Dapat kita lihat lebih jelas dalam Ibrani 4 ayat kedua bagian yang terakhir. Tema ketekunan dan kesetiaan sangat penting di sini. Meskipun berbicara tentang Sabat hari ketujuh, fokus utama dari ayat-ayat ini dan apa yang muncul sebelumnya dapat kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 7-19. Sebenarnya adalah panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dalam iman, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan dan Injil. Bagian-bagian ini mengingatkan pembaca untuk mengambil pelajaran yang dipelajari dari tuntunan Allah di masa lalu dengan serius, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Perhatikan, ini adalah kesempatan. Israel memang mendengar Injil. Ayat melanjutkan, tetapi firman itu tidak menguntungkan mereka. Bukannya iman mereka dikuatkan dengan percaya dan penurutan, mereka memilih pendurhakaan. Dapat kita bandingkan dengan Ibrani 3 ayat 7-15. Dan dengan demikian, mereka tidak pernah mengalami istirahat yang Allah inginkan untuk mereka. Ibrani 4 ayat 3 menunjuk pada hubungan erat antara iman dan istirahat. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya hanya ketika kita percaya dan mempercayai Dia yang menjanjikan istirahat dan yang dapat memenuhi janji ini, dan tentu saja itu adalah Yesus Kristus. Bacalah kembali Ibrani 4 ayat 3. Apa masalah utama yang dirujuk dari orang-orang tersebut? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hal ini untuk diri kita sendiri? Kita yang telah memiliki Injil, diberitakan juga kepada kita sama seperti kepada mereka. Ibrani 4 ayat 2. Kita sudah mempelajari tentang dua ayat ini tadi, dan lebih dikuatkan dalam Roma 10 ayat 17, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Namun masalahnya di sini ialah bangsa Israel yang dahulu, mereka mendengar, namun iman mereka tidak bertumbuh karena apa? Karena mengeraskan hati. Inilah dosa yang harus kita hindari. Komunitas Kristen mula-mula menerima wahyu Allah sebelumnya, atau apa yang kita sebut perjanjian lama, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah, korban untuk dosa-dosa mereka. Dan dengan iman dalam korban itu, mereka dapat mengalami keselamatan di dalam Yesus dan istirahat yang kita persembahkan di dalam Dia. Bagaimana pemahaman tentang apa artinya diselamatkan oleh darah Yesus menolong kita masuk ke dalam jenis perhentian yang dapat kita miliki dalam Yesus? Mengetahui bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan? Ilustrasinya mungkin kira-kira seperti ini. Di suatu tempat di daerah Indonesia ini misalkan terjadi bencana banjir yang begitu menghancurkan daerah kecil ini. Dan di daerah tersebut semua rumah-rumah hancur, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Lalu presiden pun memberikan kasih karunia,
bahwa bagi seluruh anak-anak yang ada di area yang terkena bencana banjir itu diberikan sekolah gratis, cuma-cuma, baik itu kepada yang miskin sekalipun, kepada yang orang kaya, ataupun kepada mereka memiliki latar belakang baik maupun buruk. Sekolah itu gratis karena kasih karunia Presiden. Lalu masuklah tiap-tiap anak, tiap-tiap murid. Meskipun mereka kaya, meskipun mereka punya latar belakang bagus, tapi jika mereka tidak menuruti peraturan sekolah, tidak datang ke sekolah, bolos misalnya, atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan mereka juga mungkin melanggar peraturan-peraturan sekolah, baik itu juga kepada murid-murid dalam ekonomi biasa maupun miskin. Semua tetap harus mengikuti peraturan dan mendengarkan dengan baik-baik arahan dari guru-guru. Hanya mereka yang menuruti, hanya mereka yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan akan lulus dari sekolah tersebut. Inilah kira-kira contoh kecil. Jika kita semua telah mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk keselamatan, namun jika kita tidak beriman akan Tuhan, kita tidak mau mendengarkan perintah dan arahannya, tentu apapun itu kita tidak akan menerima perhentian. Kita tidak akan mendapatkan jalan menuju surga, karena kita sendiri yang memilih untuk tidak mau menurut dan mengeraskan hati kita. Inilah yang Tuhan ingin agar kita hindari. Dan mari pelajaran dari bangsa Israel boleh membuat kita merenung dan memilih hal yang tepat untuk boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah pelajaran kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan kami. Engkau telah memberikan kepada kami kasih karunia yang begitu besar. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati pikiran kami, sehingga itu boleh terus mengingatkan kami bahwa kami harus membuat pilihan yang tepat, yaitu mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan, nasihat Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami, serta memiliki iman yang terus bertumbuh hari demi hari. Bantulah kami Bapa untuk dapat memiliki perhentian di dalam Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.